Bro and sis, balik lagi nih dengan saya Ageng Raditya, dan di video kali ini seperti biasa saya akan kasih tips and trick tentang sepedahan. Ya mungkin kalian belum tahu dan nyesel baru tahu sekarang. Nah pas banget nih bro and sis, sebelum saya mulai memberikan tipsnya, jangan lupa nih dicek dan ingat untuk selalu subscribe channelnya Bukalapak supaya channel ini menjadi 1 juta subscribers. Bentar lagi nih. Oh ya, ada satu lagi. Saya mau ngumumin nih mengenai promo gede-gedeannya yang sedang ada di Bukalapak, yaitu Harbolnas 10-10. Wah, aduh, ini jadi 10 Oktober nih ya. Nah, kalian bisa borong nih belanjaan apapun yang kalian inginkan di sini. Untuk periodenya nih mulai dari tanggal 4 Oktober sampai 15 Oktober. Dengan promo puncaknya sendiri di tanggal 10 sampai 12 Oktober. Pokoknya di Bukalapak nih produknya beragam dan pastinya berkualitas banget. Nah, masih dapat no ongkir sepuasnya, dan kita juga akan dapat voucher nih senilai 1 juta untuk semua pengguna untuk beli barang apapun. 1 juta? Wow! Gile! Dan ya, jangan sampai ketinggalan nih, buruan cepat download aplikasi Bukalapak supaya bisa borong semua produknya dan menang banyak. Jadi linknya nih cek di deskripsi nih. Oke? Tadi bisa dilihat nih promo dari Bukalapak yang menggiurkan sekali ya. Siap-siap tuh yang baru gajian, jadi bisa langsung buat make it rain. Nah, di sini saya mau ngasih beberapa tips nih yang menurut saya nih penting banget dan mungkin nyesel baru tahu sekarang. Jadi bagi kalian yang main sepeda, simak aja tipsnya. Oke, nah yang pertama nih kalian tahu kan benda ini. Ini namanya adalah missing link atau connector link atau chain link, apapun namanya. Benda ini nih useful banget. Kenapa useful? Karena ini gunanya untuk menyambung rantai. Jadi ya kayak menyambung silaturahim ya, tapi ini rantai gitu. Nah ini berfungsi banget ketika misalnya kamu lagi goes. Terus rantai kamu copot gara-gara mungkin pedalingnya terlalu kuat pas shifting, copot. Nah dengan adanya missing link ini bisa menyelamatkan hidup kamu. Karena apa? Karena kamu bisa disambung lagi rantainya, kamu bisa balik pulang ya sampai rumah. Atau mungkin melanjutkan perjalanan. Biasanya ini saya selalu bawa nih cadangan missing link ini, oke? Jadi ya gunanya apa? Biar kalau nanti rantai saya putus atau ada rantai teman yang putus bisa kita tolong. Yang paling simple sih cara saya di lakban aja di kabel rem, karena itu kan bakal kelihatan banget. Jadi kita udah tahu nih, oh kita bawa missing link. Jadi kalau kita simpen di tempat atau di dompet atau di tas gitu kadang kan suka ketinggalan. Nah kalau di sini nih selalu kamu bawa. Jadi tinggal pakai lakban diikat seperti ini ya. Kamu tenang deh, mau goes kemanapun, jadi bisa kayak, oh saya punya missing link, jadi ada yang nolong, kayak gitu. Tadi kan udah bawa missing link, nah sekarang saya ngasih tahu gimana caranya ngecek rantai, oke? Biar kejadiannya nggak kayak tadi tuh, yang rantai copot atau putus gitu ya. Nah, biasanya rantai kan memang ada umurnya nih, yang seperti saya bilang kemarin di bagian roller itu kan kadang kalau kita berputar terus ya atau jarang dikasih pelumas itu suka aus. Nah dengan dikasih pelumas itu kan biar si rollernya itu tuh frictionnya atau gesekannya tuh berkurang. Nah cuman namanya itu kan kadang aus jadi dia longgar, jadi rantainya tuh makin lama makin panjang. Rantainya ini bukan stretch tapi emang apa ya, karena lingkarannya diameter si rollernya makin gede jadi makin lama makin panjang. Nah ngeceknya itu gimana sih? Biasanya tuh ada yang alat namanya chain checker nih. Alatnya kayak gini lah ya. Nah cuman nggak semua orang punya. Ini ada tipsnya nih untuk hacksnya. Kita ambil aja penggaris. Apapun itu, paling nggak yang panjangnya ada lebih dari 15 inch ya. Nah panjang rantai dari satu titik ke titik lain itu biasanya 1 inci. Oke, 1 inch. 1 inch, 1 inci. Nah ini cara ngukurnya kita ukur sampai 12 inch. 12 inch kemudian dari titik ke titik ini kita lihat. Biasanya kalau rantai baru itu pas di 12 inch. Kalau kurang berarti ya oke, masih oke lah. Kalau lebih kayak gini, itu tandanya kamu harus ganti rantai baru. Jadi kayaknya saya harus ganti rantai nih. Mumpung ada promo di Bukalapak, oke, kita bisa beli. Nah, kalau kamu perhatikan beberapa sepeda mountain bike, biasanya tuh bagian remnya tuh cenderung lebih turun nih, beberapa derajat gitu. Nah, itu tuh fungsinya apa sih sebenarnya? Itu ketika kita riding, apalagi posisi turunan, ini nih sama tangan tuh segaris, ya. Jadi satu
hampir sama lah derajatnya. Jadi kan kayak lurus gini nih untuk rem. Itu ketika handling atau pas braking itu lebih mudah. Nah, biasanya tiap orang tuh udah punya settingan masing-masing nih berapa derajat. Cuman kan kadang suka lupa ya, misalnya kita habis bongkar atau ganti posisi atau handlebar gitu, terus lupa, iya tadi berapa derajat ya? Itu kan kayak pastiin lagi. Nah, ini tinggal download aplikasi kayak apa sih namanya, angle degree gitu ya, angle meter. Ini kita ukur dulu nih sebelumnya nih, pasnya kita, oh ternyata kalau saya kan 48 seperti ini. Oke. Nah udah, jadi nanti kita mau bongkar, mau ganti, mau setting lagi atau ganti apapun, itu tinggal dipasin lagi nih. Oh udah ketahuan nih 48, itu udah pasti segitu angle saya. Jadi tinggal dikencengin aja. Nah fungsinya sih kayak gitu ya, sepele tapi berfungsi banget. Masih soal bukan rantai sih, ini kabel ya. Nah ini kabel ini, oke biasanya kabel shifter nih, itu ujung-ujungnya nih, kalau kamu motongnya nggak rata, itu kayak suka grepes gitu ya, kayak bercabang atau berserabut. Sebenarnya cara yang paling gampang nih seperti ini sih, tinggal dipilin aja. Oke, ke mana sih, ke dalam ya. Diurutin aja seperti ini, pelan, dan boom, jadi seperti baru. Waduh, walaupun yang nggak baru-baru amat sih, cuman kelihatannya tuh lebih rapi ya ketimbang tadi model serabut kan. Kayak nggak enak banget gitu, kesannya tuh nggak terawat ya. Rambut aja kalau bercabang tuh tandanya nggak terawat, apalagi ini nih kabel. Nah, biar kalau misalnya kamu motong nih, nggak jadi serabut kayak gini, itu biasanya sih saya dilakban juga. Jadi dilakban atau pakai duct tape, baru kita potong kayak gini. Ntar kita tinggal tarik aja, ya hasilnya tuh rapi. Oke, nah biasanya nih ujungnya bisa kamu kasih apa sih? Kayak capnya gitu ya untuk dijepit nih, jadi dia biar nggak grepes seperti tadi. Oke, jadi cukup pakai lakban. Lalu yang nggak kalah menarik ini adalah mengukur tinggi seat post. Nah ini kebetulan karena saya punya sepeda yang ada dropper postnya, jadi ya bisa diatur sesuka hati. Cuma nih anggap aja ya dropper postnya tuh nggak berguna. Nah, kita akan ukur tinggi si seat post ini. Nah, caranya gimana sih ngukur si seat post ini tingginya biar sesuai ya sama posisi atau tinggi badan kita. Ini biasanya nih saya sepedanya nih digeletakin dulu atau ditempelin di tembok, disandarin. Nah, oke. Ini lalu bagian crank atau pedalnya itu di posisi jam 6 seperti ini. Nah, nanti kamu pelan-pelan kamu naikin sepedanya. Kaki kamu oke, tumit ya, bagian tumit itu taruh di pedal. Nah, kalau posisinya lurus seperti ini, itu tandanya udah pas. Oke, kamu kayak duduk santai aja, duduk biasa, nggak perlu berdiri. Kalau posisi kaki di tumit seperti ini, lurus, itu tandanya udah pas. Sementara kalau misalnya di tumit, terus nekuknya banyak, itu tandanya kependekan. Jadi nanti ngaruh ke bagian pedaling ya, jadi lebih capek kalau kependekan. Nah, kalau seperti ini nih, sampai ngejungkar, oke, itu tandanya ketinggian. Oke, nah jadi kita harus cari posisi yang pas. Biasanya sih setelah itu dikasih tanda ya, oh ini ukuran seat post saya ini seperti ini. Nah oke, jadi kita ditumit ya, kalau kakinya lurus dan rasanya, ini berarti udah pas nih untuk pedaling saya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah Bro&C, segitu aja nih tips and trick dari saya, ada 5 ya. Dan mungkin kalian baru tahu, ketika baru tahu tuh kayak nyesel gitu, kayak kenapa baru tahu sekarang ya. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat dan simak tips and trick berikutnya di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.